Sekarang pelajaran berikutnya adalah tentang eksistensi habaib. Apa yang ingin dibahas pada kajian ini? Yang ingin dibahas pada kajian ini adalah tentang benarkah habaib di Indonesia itu keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau mereka ini hanya sekedar mengaku-ngaku. Mereka ini hanya sekedar mengklaim katanya mereka itu keturunan Rasulullah. Kalau betul mereka keturunan Rasulullah, apa buktinya? Buktinya harus ilmiah. Harus bisa dibuktikan secara ilmiah. Tidak boleh, yaitu tanpa bukti. Kalau mereka tidak punya bukti, berarti mereka bukan keturunan Rasulullah. Tapi kalau mereka betul keturunan Rasulullah, maka mereka harus mampu membuktikannya secara ilmiah dengan literatur yang jelas, muktabar dan bisa dipertanggungjawabkan bahwa mereka betul-betul keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Sebelum kita lanjutkan, kita baca qasidah terlebih dahulu. Siapa yang baca qasidah hari ini? Silakan. Naam, Sayyid Hanif. Coba. Jazakallah khair. Ahsantum ya Sayyid Muhammad Hanif. Kita masuk sekarang ke kajian kita. Jadi untuk kita mempelajari atau mencari jawaban, benarkah habaib di Indonesia merupakan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka kita perkenalkan dulu, yaitu syajaratun nasab, yaitu silsilah daripada nasab, bagaimana bersambungnya para habaib di Indonesia ke Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita lihat paling atas, Nabi alaihi salatu wassalam wafat tahun 11 Hijriah. Dan beliau punya putri, tanda panah ke bawah, Sayyidah Fatimah Zahra, juga wafat tahun 11 Hijriah. Sayyidah Fatimah punya anak Al-Husain yang dijuluki As-Sibt. As-Sibt itu artinya cucu laki-laki dari anak perempuan, Sibtun Nabi. Kalau cucu laki-laki dari anak lelaki disebut Hafid. Jadi Al-Husain As-Sibt wafat tahun 61 Hijriah. Selanjutnya Sayyidina Husain punya anak, yaitu Imam Ali Zainul Abidin. Ini yang ibunya orang Persia. Dan beliau wafat tahun 94 Hijriah. Selanjutnya Ali Zainul Abidin punya anak Muhammadul Baqir. Imam Muhammad Al-Baqir ini wafat tahun 118 Hijriah. Sedangkan Muhammad Al-Baqir punya anak namanya Al-Imam Ja'far As-Sadiq yang wafat tahun 148 Hijriah. Nah, Imam Ja'far As-Sadiq punya anak cukup banyak. Salah satunya adalah Al-Imam Ali Al-Uraidhi. Ini saudara daripada Imam Musa Al-Kazim. Nah, Al-Imam Ali Al-Uraidhi wafat tahun 215 Hijriah. Ini makamnya ada di Madinah. Nah, kemudian Imam Ali Uraidhi punya anak Muhammad An-Nagib. Nah, dijuluki An-Nagib. Ini Nagibul Ashraf. Ini wafat juga sekitar tahun 200-an. Setelah ayahnya, Imam Ali Uraidhi. Itu 200-an, 50-an ke atas. Sementara Imam Muhammad An-Nagib punya anak bernama Isa Ar-Rumi. Nah, ini wafat tahun 300-an. Kemudian Isa Ar-Rumi inilah punya anak bernama Imam Ahmad Al-Muhajir yang wafat tahun 345 Hijriah. Jadi Imam Ahmad Al-Muhajir inilah yang hijrah ke Hadramaut. Yang hijrah
ke Hadramaut. Sementara ayahnya Isa Ar-Rumi dan kakeknya Muhammadun Nagib itu Nagibul Ashraf fil Iraq. Mereka menjadi pemimpinnya kaum Ashraf, kaum Sadat di Irak ketika hidupnya. Jadi namanya masyhur sekali. Nah, kemudian Imam Ahmad Al-Muhajir punya anak bernama Ubaidillah yang wafat tahun 383 Hijriah. Nah, Ubaidillah inilah yang memiliki anak bernama Alwi. Jadi sebutan Ba'alwi itu dinisbahkan kepada beliau ini. Alwi Jad Ba'alwi. Ini wafat sekitar tahun 400-an. Nah, kemudian Alwi Jad Ba'alwi ini yaitu punya lagi anak bernama Muhammad yang wafat tahun 446 Hijriah. Muhammad punya anak lagi Alwi, diambil dari nama datuknya yang wafat tahun 512. Alwi punya anak Ali Khalid Gassam yang wafat tahun 527 Hijriah. Kemudian Ali Khalid Gassam ini punya anak bernama Muhammad Shahib Mirbat. Nah, Muhammad Shahib Mirbat inilah yang keturunannya yaitu banyak menyebar kemana-mana faraknya, cabangnya. Nah, di mana? Pertama, cabang dari Muhammad Shahib Mirbat adalah Al-Imam Ali Walidul Faqih. Ayah daripada Al-Faqih Al-Mugaddam, Muhammad bin Ali. Beliau ini Ali Walidul Faqih, ini wafat tahun 590 Hijriah. Nah, sementara putranya Muhammad Al-Faqih Al-Mugaddam ini sangat masyhur sekali yang wafat tahun 653. Dari beliau ini muncul tidak kurang dari 75 leluhur Ba'alwi. 75 leluhur Ba'alwi. Nah, di situ ada seperti Al-Attas, kemudian seperti bin Syekh Abu Bakar, seperti bin Syahab, itu masuknya dari sana. Nah, sedangkan yang kedua, Al-Imam Alwi Ammul Faqih. Nah, ini disebut Ammul Faqih karena beliau ini paman daripada Al-Faqih Al-Mugaddam. Beliau wafat tahun 613 Hijriah. Beliau juga leluhur Ba'alwi. Nah, leluhur Ba'alwi dari jalur Ammul Faqih. Nah, di sini ada 15 leluhur Ba'alwi yang ada di Indonesia yang ma'ruf dari kelompok ini. Di antaranya adalah Bafaraj. Di antaranya adalah Bafaraj. Dan Wali Songo juga dari sini. Nah, jadi kita bisa lihat di sini, ini nasab Al-Ba'alwi. Pertanyaannya, bagaimana membuktikan nasab ini benar? Dari mana kita bisa tahu bahwa Ali Zainal Abidin itu benar putra Sayyidina Husain, selamat dari padang Karbala, tidak terbantai. Muhammad Bagir itu betul anak Ali Zainal Abidin. Ja'far Shadiq itu betul anak Muhammad Al-Bagir. Ali Uraidi ini betul anak Ja'far As-Shadiq. Bagaimana cara pembuktiannya? Kemudian Ahmad Muhajir itu betul keturunan mereka. Nah, karena ada sejumlah tulisan saat ini yang mengatakan Ahmad Muhajir ini bukan turunan Siti Fatimah. Ini seorang perantau dari Irak yang ke Hadramut, terus ngaku-ngaku sebagai keturunan Nabi. Andai kata Imam Ahmad Al-Muhajir ini bukan keturunan Nabi, maka seluruh habaib di Indonesia bukan keturunan Nabi. Kenapa? Karena ini pongkolnya para habaib yang ada di Indonesia. Nah, jadi ini mesti ada pembuktian satu persatu. Oleh karenanya, di dalam mengkaji ini ada 9 persoalan yang harus kita bahas. Pertama, tentang fitnah abtar. Jadi yang jadi persoalan, apa betul Nabi itu abtar? Abtar itu artinya terputus dari keturunan. Itu mesti kita jawab secara ilmiah dengan dalil. Baik ayat Al-Quran maupun hadis Nabi. Kemudian yang kedua, andai kata sudah kita jawab nomor 1, bahwa Nabi tidak abtar, bahwa Nabi punya keturunan, muncul lagi persoalan yang kedua.
Keturunan dari siapa yang menurunkan zuriyah Nabi? Kenapa harus dari Fatimah? Bagaimana dengan Zainab? Bagaimana dengan Ummu Kulthum? Bagaimana dengan Ruqayyah? Kenapa mesti Fatimah? Apa mereka yang lain bukan putri Nabi? Apakah Fatimah saja yang putri Nabi? Lagi pula kenapa harus dari Fatimah? Fatimah kan anak perempuan. Yang namanya keturunan harus dari anak lelaki. Nah ini harus kita jawab. Juga harus dengan dalil. Bukan dengan emosi dan hawa nafsu. Kemudian yang ketiga. Tentang keturunan Sayyidina Hasan dan Husain. Nah, ada yang menuduh keturunan mereka sudah habis. Nah, ketika terjadi pembantaian di Padang Karbala. Semua keturunan Sayyidina Hasan Husain yang ikut di sana dibantai kok. Oleh bala tentara. Yaitu pemerintah ketika itu. Lalu dari mana Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain ini punya keturunan? Buktikan secara ilmiah. Kalau ada keturunan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Yang tidak terbantai di Padang Karbala. Dan siapa saksinya? Kalau mereka tidak terbantai di Padang Karbala. Nah kemudian yang keempat. Setelah itu. Diketahui dalam sejarah. Bahwa yang menurunkan daripada keturunan Sayyidina Husain. Di antaranya adalah Al-Imam Muhammad Al-Baqir. Saya ambil dari keturunan Sayyidina Husain. Karena kita ingin bicara habaib yang ada di Indonesia. Nah. Mana buktinya? Imam Muhammad Al-Baqir itu keturunan Sayyidina Husain. Di literatur mana namanya disebut? Begitu juga Imam Ja'far As-Sadiq. Ini disebut-sebut sebagai cucu daripada Sayyidina Husain. Ulama mana yang menjadi saksinya? Dalam kitab apa disebutkan? Kalau mereka ini betul-betul merupakan keturunan daripada Sayyidina Husain. Nah, yang kelima, apalagi Imam Ali Uraidi. Kalau Imam Ja'far Shadiq banyak dikenal orang. Imam Musa Kazim banyak dikenal orang. Imam Ali Uraidi, siapa ini orang? Ini betul-betul adiknya Imam Musa Kazim? Apa betul-betul putra daripada Imam Ja'far As-Shadiq? Atau cuma ngaku-ngaku? Kalau betul Imam Ali Uraidi ini adalah putra daripada Imam Ja'far Shadiq, siapa ulama yang memberikan kesaksian? Dalam kitab apa kesaksian itu ada? Kitab tarikh yang mana yang menceritakan tentang Imam Ali Al-Uraidi? Kalau semua itu tidak ada, tidak bisa dibuktikan Imam Ali Uraidi sebagai keturunan Nabi. Dan ingat, kalau Imam Ali Uraidi tidak bisa dibuktikan sebagai keturunan Nabi, sekali lagi, seluruh habaib di Indonesia bukan keturunan Nabi. Sebab ini pongkolnya ini. Nah jadi kalau kita mau bicara tentang habaib yang di Indonesia, kita bicara pongkolnya dulu. Buktikan dulu nih pongkolnya benar semua. Nah bukan hanya sekedar klaim. Sebab ada kritik dari pihak-pihak yang tidak suka kepada para habaib. Apa mereka bilang? Itu kan literaturnya karangan habaib sendiri. Itu kitab-kitab nasabnya karangan habaib sendiri. Kalau karangan orang dalam, nggak akurat, nggak otentik. Kalau kalangan orang dalam, itu nggak bisa menjadi argumentasi yang kuat. Kita menginginkan karangan orang luar. Mana ulama di luar habaib yang bercerita tentang mereka nih. Yang bercerita tentang Imam Ali Uraidi. Begitu juga tentang Imam Ahmad Al-Muhajir. Begitu juga tentang Imam Muhammad Shahib Mirbat. Begitu juga tentang Imam Abdullah Al-Idrus. Ini pongkol semua ini. Nah, buktikan. Jangan diambil cuma dari kitab karangan habaib. Mereka nggak terima. Kalau kitabnya kitab As-Samsud Dhakhira, karangan habaib. Kalau kitabnya Al-Masru'ur Rawi, mereka tolak. Mereka minta kitab karangan ulama yang muktabar. Yang diakui oleh seluruh para ahli nasab di dunia. Dan bukan dari kalangan habaib. Nah, jadi karena itu saya katakan tadi, untuk membuktikan keabsahan keturunan Nabi ini, harus betul-betul hati-hati, cermat, dan teliti. Dan tidak boleh sampai tidak ilmiah. Nah kita akan jawab satu persatu dari 1 sampai 9. Kita mulai dari yang pertama, fitnah abtar. Saudara, di dalam tafsir-tafsir klasik diceritakan bahwa seorang kafir yang bernama Al-As ibn Wa'il menghina Nabi alaihi salatu wassalam dengan sebutan
abtar. Kenapa Nabi dihina dengan sebutan abtar? Sebab ketiga putra Nabi, yaitu pertama Qasim, kemudian Abdullah. Abdullah ini namanya juga Tayyib atau Tahir. Dan yang ketiga adalah Ibrahim. Semuanya wafat ketika masih kecil. Sehingga Nabi tidak punya penerus keturunan. Karena anak laki-lakinya meninggal semua. Yang ada anak-anak perempuan. Ada Zainab, ada Ummu Kulsum, ada Ruqayyah, ada Fatimah. Nah, sementara anak-anak lelaki Qasim, Abdullah, Ibrahim itu meninggal ketika kecil. Nah, karena Nabi tidak punya penerus keturunan, di tengah bangsa Arab, kalau orang tidak punya penerus keturunan, itu disebut abtar. Artinya terputus dari keturunan. Akhirnya si kafir ini, Al-As bin Wa'il, menghina Nabi. Di mana-mana beliau menyatakan Muhammad abtar, Muhammad abtar. Muhammad itu enggak layak jadi pemimpin manusia. Muhammad itu enggak layak jadi nabi. Muhammad itu abtar, enggak punya keturunan. Dia hina. Dan dia begitu bangga. Al-As bin Wa'il, karena punya anak laki banyak. Karena punya keturunan banyak. Dia hina kita punya Nabi alaihi salatu wassalam. Nah kemudian, saudara, begitu terjadi penghinaan ini, saudara, di mana Nabi diperolok-olok, saat itulah Allah memberikan berita gembira kepada Nabi dengan turunnya surat Al-Kautsar. Allah menyatakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, "Inna a'tainakal kautsar." Sesungguhnya kami berikan kepada engkau ya Muhammad Al-Kautsar. Al-Imam Fakhrul Razi di dalam kitab tafsirnya menyebutkan ada 15 tafsir untuk Al-Kautsar. Satu, Al-Kautsar itu nama Nahrun fil Jannah. Nama sungai di sorga. Kemudian Haud, yaitu Al-Kautsar itu adalah nama taman di sorga yang mengalir sungai di bawahnya. Yang ketiga, Auladun Nabi, yaitu anak cucu Nabi alaihi salatu wassalam. Yang keempat, Ulamaul Ummah. Yang kelima, An-Nubuwah. Dan seterusnya. Ada 15 tafsir untuk Al-Kautsar. Nah, jadi kalau kita mau teruskan, yang keenam Al-Kautsar disebut Al-Quran. Yang ketujuh Al-Islam. Yang kedelapan Al-Atba wal Asya, yaitu pengikut. Kemudian yang kesembilan Al-Fadail, yaitu keutamaan-keutamaan. Kemudian yang ke-10 Rif'atul Zikir, yaitu penyebutan Nabi itu ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-11 Al-Ilm, ilmu. Yang ke-12 Al-Khuluqul Hasan, akhlak yang baik. Yang ke-13 As-Safa'ah, yaitu syafaat Nabi. Yang ke-14 Suratul Kautsar itu sendiri. Dan yang ke-15 adalah Jami' ni'amillah. Semua nikmat yang Allah anugerahkan, karuniakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada 15 tafsir untuk Al-Kautsar. Cuma yang menarik, dari seluruh 15 tafsir ini, yang berkaitan erat dengan sababun nuzulnya yang mana? Auladun Nabi. Karena berkaitan erat dengan sababun nuzul. Kalau mau diartikan dengan arti yang terakhir, Jami' ni'amillah, silakan saja. Berarti auladun Nabi masuk di dalamnya. Tapi kalau dikaitkan dengan sababun nuzul, maka tidak ada seorang ulama tafsir pun yang menolak bahwa Al-Kautsar mencakup auladun Nabi, anak dan keturunan Nabi. Jadi di sini ada janji dari Allah, kami akan berikan ke Al-Kautsar keturunan yang tidak putus, keturunan yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar. Karena itu salatlah untuk Tuhanmu dan berkorban. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya yang membencimu itu As bin Wa'il dan kelompoknya yang benci Nabi, menghina Nabi, mengatakan Nabi abtar. Sesungguhnya huwal abtar. Dialah yang terputus daripada keturunannya. Nah, jadi kita lihat di sini saudara. Jadi ayat ini menjadi jaminan Allah kalau Nabi pasti punya
keturunan. Enggak ada perbedaan pendapat di antara ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, saudara. Semua ulama Ahlus Sunnah, walaupun berbeda-beda di dalam memaknai Al-Kautsar, tapi mereka sepakat bahwa surat Al-Kautsar adalah jaminan Allah kepada Nabi, bahwa keturunan Nabi tidak terputus. Nah, sekarang baik. Saudara, kalau keturunan Nabi tidak terputus, berarti keturunan Nabi datangnya dari mana? Dari Ibrahim, meninggal ketika kecil. Dari Al-Qasim, meninggal ketika kecil. Kemudian dari siapa lagi satu? Abdullah, meninggal juga ketika kecil. Oh, dari putri Nabi yang 4. Ternyata Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, saudara inqarat. Mereka punya keturunan, bukan tidak. Ada anaknya, ada cucunya, tapi inqarat. Enggak ada lagi keturunan. Ada yang sampai anak, kemudian enggak punya keturunan lagi. Ada yang sampai cucu, kemudian tidak ada keturunan lagi. Satu-satunya anak Nabi yang keturunannya terus menerus ada, panjang, tidak putus, adalah Sayyidah Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha. Nah, jadi bukan berarti putri Nabi Ummu Kulsum, Ruqayyah, Zainab tidak dimasukkan, bukan. Mereka juga termasuk keturunan Nabi. Hanya saja keturunan mereka inqarat. Apa arti inqarat? Terputus. Mereka tidak punya keturunan lagi. Tapi kalau dari Fatimah Zahra, keturunan itu sampai hari ini masih tetap ada. Inilah jaminan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan saya, kalau Allah jamin turunan Nabi tidak terputus, berarti itu mungkin benar atau pasti benar? Mungkin benar atau mutlak benar? Mutlak benar, saudara. Allah punya jaminan. Siapa bilang turunan Nabi akan terputus? Jadi kalau zaman sekarang ada yang bilang Muhammad Attar, Muhammad nggak punya keturunan, saudara, hati-hati. Jangan sampai mereka termasuk yang Allah nyatakan inna syani'aka huwal abtar. Sampai di sini jelas tidak? Jelas. Nah, sekarang mari kita lihat soal Fatimah Zahra. An-Nabi alaihi salatu wassalam sebagai seorang nabi, saudara, sudah diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa keturunannya hanya akan datang dari Fatimah Zahra. Oleh karenanya Nabi menyampaikan kepada umatnya lewat hadis-hadisnya. Jadi hadis ini muncul setelah surat Al-Kautsar. Jadi setelah ada jaminan dari Allah, Nabi punya keturunan, Nabi menjelaskan kepada umatnya. Karena fungsi Nabi, litubayyina linnasi manuzzila ilaihim. Untuk kau jelaskan ya Muhammad kepada umat manusia tentang apa yang telah diturunkan kepada mereka. Jadi kalau Allah menyatakan Nabi pasti punya keturunan, tugas Nabi menjelaskan keturunannya dari mana. Kan Nabi nggak punya anak laki. Ada anak laki kan sudah meninggal sejak kecil. Dari mana keturunannya? Nah, Nabi menyampaikan dalam beberapa riwayat, antara lain Nabi bersabda, kullu bani Adam yantamuna ila asabatin illa waladi Fatimah fa ana waliyuhum wa ana asabatuhuma. Jadi fa ana waliyuhuma, bukan waliyuhum. Jadi Nabi mengatakan setiap anak keturunan Adam itu nasabnya nyambung kepada asobah mereka, garis lelaki. Illa waladi Fatimah, kecuali anak Fatimah. Fa ana waliyuhuma, dan aku adalah wali mereka berdua, Al Hasan wal Husain, atau waliyuhum, wali daripada mereka. Wa ana asabatuhum, dan aku adalah asobah mereka. Nabi yang mengatakan, aku wali mereka dan aku garis asobah mereka. Kemudian hadis yang lain, likulli bani ummin asobatun illa ibni Fatimah. Setiap anak dari seorang ibu ada asobah dari garis bapaknya. Illa kedua putra Fatimah, fa ana waliyuhuma wa asabatuhuma. Aku adalah wali mereka berdua dan aku adalah asobah mereka. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, innallaha ja'ala dzurriyyata kulli nabiyyin min sulbih. Sesungguhnya Allah menjadikan keturunan setiap nabi dari sulbinya sendiri. Wa ja'ala dzurriyyati fi sulbi hadza. Sedangkan keturunanku itu dijadikan oleh Allah di sulbi orang ini. Siapa yang ditunjuk oleh Nabi? Wa asara ila Ali.
Nabi menunjuk kepada Sayyidina Ali ibn Abi Thalib, saudara. Kemudian di hadis yang lain Nabi mengatakan, kullu sababin wa nasabin yanqati'u yaumal qiyamah, ma khala sababi wa nasabi. Wa kullu bani unsa asabatuhum li abihim, ma khala waladi Fatimah fa inni abuhum wa asabatuhum. Jadi Nabi mengatakan dalam hadis ini, setiap hubungan dan setiap nasab akan terputus hari kiamat, kecuali hubunganku dan nasabku. Setiap keturunan seorang wanita, asabatuhum li abihim, bahwa garis asobahnya itu ikut kepada ayah mereka. Ma khala waladi Fatimah, kecuali yaitu daripada putra Fatimah. Fa inni abuhum, aku ayah mereka. Wa asabatuhum, dan aku garis asobah mereka. Ini hadis seperti ini banyak sekali yang Nabi memberikan jaminan bahwa turunan Fatimah Zahra adalah keturunan Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira jelas tidak? Oleh karenanya, Ahlus Sunnah wal Jamaah qatibatan, seluruh ulama Ahlus Sunnah sejak dulu sampai sekarang sepakat bahwa keturunan Fatimah Zahra itulah dzurriyyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada ulama Ahlus Sunnah berbeda, saudara. Nah, jadi kalau zaman sekarang mulai ada yang kritik, saudara, kan Fatimah anak perempuan, kan Nabi anak lakinya kan meninggal di waktu kecil. Ini menunjukkan yang bersangkutan bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena tidak ada Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menolak ini. Sepakat semua Ahlus Sunnah dari ulama kalangan manapun, baik yang habaib maupun yang non habaib, saudara. Tidak ada perbedaan bahwa mereka sepakat keturunan Fatimah adalah keturunan Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan mari kita lihat Sayyidina Umar. Diceritakan qala Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, lama tazawwaja Kulthum ibnatu Fatimah. Tatkala Sayyidina Umar yaitu kawin dengan Kulthum putrinya Fatimah. Apa beliau katakan kepada para sahabat? Ala tuhannuni, apakah kau tidak memberikan tahniah kepadaku? Artinya kenapa kalian tidak berikan ucapan selamat kepadaku? Tahukah kalian, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar sendiri bahwa Nabi bersabda, yanqati'u yaumal qiyamah kullu sababin wa nasabin illa sababi wa nasabi. Putus semua hubungan dan nasab di hari kiamat kecuali hubunganku dan nasabku. Jadi Sayyidina Umar mengatakan kepada para sahabat, sudah sepatutnya kalian memberikan selamat kepadaku. Aku mengawini putri Fatimah. Aku menjalin hubungan yang tidak akan pernah putus sampai hari kiamat, sebagaimana disabdakan oleh Nabi. Jadi artinya di sini, saudara, kita lihat bahwa Sayyidina Umar ibn Khattab di hadapan para sahabat mengakui bahwa anak Fatimah adalah keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya para sahabat Nabi, tabi'in, sampai semua ulama Ahlus Sunnah tidak berbeda pendapat bahwa keturunan Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha adalah keturunan Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini jelas? Baik, sekarang yang ketiga. Ada berita katanya keturunan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain sudah terbunuh semua di padang Karbala. Ini satu kebohongan. Kita boleh buka semua kitab tarikh. Dari mulai kita buka tarikh Tobari, kemudian kita buka tarikh Ibn Katsir, kemudian buka lagi tarikh Ibn Athir, kemudian buka lagi tarikhnya Ibn Khaldun, kemudian buka lagi tarikh Zahabi. Buka semua kitab tarikh yang berjilid-jilid. Semua sepakat bahwa di padang Karbala ada beberapa putra Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain yang tidak terbantai. Yang tidak terbantai umumnya yaitu yang masih kanak-kanak. Mereka tidak terbunuh. Adapun anak-anak Sayyidina Husain, ketika itu saudara, yang kanak-kanak bahkan bayi ada yang terbunuh. Tapi ada satu putranya yang ketika itu usianya diperkirakan antara 17 sampai 18 tahun. Yaitu yang ketika itu sedang sakit. Allah takdirkan dia sakit. Tidak ikut bertempur di medan perang. Hanya dirawat oleh bibinya di dalam kemah. Dan dia selamat daripada pembunuhan. Saudara.
Nah, tercatat dalam sejarah bahwa Sayyidina Hasan punya 11 putra dan 1 putri. Lihat nama-namanya. Nama putra-putri Sayyidina Hasan. Itu pertama Abdullah, kedua Qasim, ketiga Al-Hasan Al-Musanna, keempat Zaid, kelima Umar, keenam Abdullah, ketujuh Abdurrahman, kedelapan Ahmad, kesembilan Ismail, kesepuluh Husain, dan ke-11 Agil, serta yang ke-12 adalah Ummu Hasan. Nah, tolong dicatat di sini, saudara, bahwa di sini kita lihat putra daripada Sayyidina Hasan dan putrinya dari 12 ini dicatat dalam sejarah yang nomor 3, yaitu Al-Hasan Al-Musanna. Itulah yang melanjutkan keturunan Sayyidina Hasan yang keturunannya sampai hari ini bertebaran di seluruh dunia. Kemudian Sayyidina Husain, nah, itu memiliki 6 putra dan 3 putri. Kita lihat nama-nama anaknya. Ada Muhammad, ada Ja'far, ada Abdullah, ada Ali Al-Akbar, ada Ali Al-Awsat, ada Ali Al-Asghar, ada Zainab, ada Sukainah, ada Fatimah. Saudara, dari semua ini yang meneruskan keturunan buat Sayyidina Husain adalah yang nomor 5, yaitu Ali Al-Awsat, yang dikenal dengan nama Ali Zainul Abidin, yang dijuluki As-Sajjad. Nah, jadi sekali lagi, tidak ada perbedaan di antara para ahli sejarah bahwa Sayyidina Husain dan Sayyidina Hasan, penerus keturunannya, tidak terbunuh di padang Karbala, saudara. Jadi kalau ada yang ngotot terbunuh di padang Karbala, hat burhanakum in kuntum shadiqin. Suruh tunjukkan dari kitab mana yang mengatakan Sayyidina Husain anaknya semua terbunuh di padang Karbala, Sayyidina Hasan anaknya semua terbunuh di padang Karbala. Tunjukkan kitab. Jangan cuma dari otak dia, dari hawa nafsu dia. Tunjukkan kitab tarikh yang mana, kitab sejarah yang mana. Mereka tidak akan temukan, ya kawan. Karena seluruh ahli sejarah sepakat bahwa turunan Sayyidina Hasan dan Husain tidak semua terbunuh di padang Karbala. Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti yang ketiga sudah terjawab. Sekarang yang keempat. Nah, ini yang harus lebih cermat, saudara. Imam Muhammad Al-Baqir dan Imam As-Sadiq ini disebut-sebut sebagai Ahlul Bait, sebagai keturunan Nabi. Saudara, siapa ulama yang memberi kesaksian tentang hal tersebut? Salah satunya adalah imam ahli tafsir besar, yaitu Al-Imam Fakhrur Razi. Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir beliau, saudara, juz ke-16, halaman 125. Beliau mengatakan, wal qaulu tsalits al-kautsar auladuh. Yaitu pendapat yang ketiga tentang tafsir al-kautsar, bahwa al-kautsar yang dimaksud adalah anak keturunannya. Qalu, para ulama mengatakan, kelompok yang ketiga ini, li'anna hadhihi surah, karena surat ini innama nazalat, sesungguhnya diturunkan atau turun, raddan, sebagai bentuk rad, alaman abahu alaihi salam, yaitu kepada mereka yang telah menghina Nabi bi'adamil aulad, karena Nabi tidak punya keturunan. Fal makna, maka makna ayat ini annahu, bahwa Allah yu'tihi, akan memberikan kepada Nabi nasalan, keturunan. Nah, yang menarik, setelah itu Imam Fakhrur Razi mengatakan apa? Summa, kemudian, al-alamu mumtari'um minhum. Alam ini semua, seluruh dunia, seluruh bumi dipenuhi oleh keturunan Nabi. Walam yabqa min Bani Umayyah fid dunya ahad. Dan tidak ada seorang pun dari keturunan Bani Umayyah yang tersisa saat ini di dunia. Dia katakan Bani Umayyah yang punya kekuasaan, yang punya kebesaran, yang punya harta benda, saudara, yang menjadi khalifah secara turun-menurun, ternyata saat ini tidak ada keturunannya. Sementara keluarga Nabi, saudara, yang dikejar-kejar, yang dibunuh, yang dihabisi, yang diperangi, yang diracun, saudara, yang dipenggal kepalanya, terus dikejar-kejar, tetap terus berkembang sampai memenuhi dunia. Nah, kemudian apalagi dikatakan oleh Imam Fakhrur Razi? Suma ananzur, kemudian lihat, kam kana fihim minal akabir minal ulama,
Berapa banyak di tengah-tengah mereka para keturunan Nabi lahir ulama-ulama besar. Kal-Bagir was-Sadiq wal-Kadzim war-Ridha alaihim assalam wa nafsu zakiyah wa amsalihim. Nah, jadi artinya di sini disebutkan di antaranya siapa? Al-Bagir, As-Sadiq, Al-Kadzim, Ar-Ridha. Artinya Imam Fakhr Razi dalam kitab tafsirnya mengakui bahwa Imam Bagir, Imam Sadiq, saudara, itu mereka semua adalah ulama-ulama besar dari kalangan Ahlul Bait. Nah, jadi kalau ada yang meragukan, oh Imam Bagir bukan turunan Nabi, Imam Sadiq bukan turunan Nabi, nah, dia mesti tunjukkan buktinya. Dari kitab mana dia dapat? Dari ulama mana mengatakan kalau ini bukan keturunan Nabi, saudara? Nah, jadi nama Imam Bagir dan Imam Sadiq ma'ruf di dalam sejarah. Enggak ada ulama Ahlus Sunnah yang menentang, saudara. Bahkan Imam Sadiq, saudara, ini adalah sahabat Abu Hanifah. Dan Imam Bagir, guru Abu Hanifah. Jadi Abu Hanifah pernah berguru kepada Imam Bagir. Imam Abu Hanifah bersahabat dengan Imam Sadiq. Dan Imam Abu Hanifah memuji Imam Muhammad al-Bagir. Memuji Imam Ja'far Sadiq, saudara. Artinya ada pengakuan. Imam Abu Hanifah itu ulama salaf. Beliau mengakui dan beliau memuji, yaitu kedudukan daripada kedua imam ini. Karena Imam Abu Hanifah mengalami kedua imam ini, saudara. Beliau bersahabat dengan Imam Sadiq dan beliau sama-sama duduk di majelis daripada Imam Muhammad al-Bagir. Nah, jadi kita lihat kesaksian Imam Abu Hanifah cukup buat kita bahwa betul Imam Muhammad al-Bagir itu adalah putra daripada Imam Ali Zainal Abidin dan Imam Sadiq itu adalah putra daripada Imam Muhammad al-Bagir, bahwa kedua orang ini betul merupakan Ahlul Bait, keturunan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira jelas tidak? Cukup, saya pikir nggak perlu terlalu panjang lagi karena nama-nama ini cukup ma'ruf. Baik, yang berikutnya Imam Ali Al-Uraidi. Ini yang perlu referensi panjang, saudara. Karena Imam Ali Uraidi ini kurang banyak dikenal dibandingkan Imam Muhammad al-Bagir dan Imam Ja'far As-Sadiq. Lalu bagaimana untuk membuktikan Ali Uraidi ini ada? Bukan fiktif, bukan khurafat, bukan dongeng, bukan nama yang dibuat-buat. Ini betul-betul imam putra daripada Imam Ja'far As-Sadiq, saudara. Nah, di mana kita bisa dapatkan? Perhatikan. Satu, rawa anhu Ahmad. Ternyata Imam Ahmad meriwayatkan hadis dari Imam Ali Uraidi fi musnadihi, yaitu di dalam kitab musnadnya, saudara, juz 1 halaman 77 hadis ke-576 dan juz 2 halaman 693 hadis ke-1185. Jadi Imam Ahmad menyebutkan an Ali, saudara, Al-Uraidi ini disebutkan an Ali an Ja'far. An Ali an Ja'far, yaitu an Abi. Jadi Imam Ahmad menceritakan sebuah hadis yang beliau dapat dari Imam Ali Uraidi, dari ayahnya Ja'far Sadiq, dari ayahnya Muhammad al-Bagir. Kesaksian apa lagi, saudara, yang lebih tinggi daripada kesaksian, yaitu ulama hadis di dalam periwayatan hadis, saudara. Jadi kalau dalam periwayatan hadis, kesaksian yang paling tinggi adalah kesaksian ulama hadis, saudara. Nah, kemudian lihat yang kedua. Ternyata yang menarik, rawaanul Bukhari. Saudara, Imam Bukhari ikut meriwayatkan. Imam Ali Al-Uraidi ini wafat tahun 251 Hijriah. Imam Ahmad wafat tahun 241 Hijriah. Artinya, Imam Ahmad dan Imam Ali Uraidi ini sejaman, saudara. Ketemu. Makanya tidak heran kalau Imam Ahmad mendapatkan hadis dari Imam Ali Uraidi. Imam Bukhari, saudara, Imam Bukhari ini meriwayatkan dari gurunya, gurunya dapat dari Imam Ali Uraidi. Disebutkan, dalam mana disebutkan? Fi Tarikhis Shaghir. Di dalam kitab Tarikhis Shaghir, Imam Bukhari juz 1, halaman 210 dan halaman 279, Imam Bukhari menyebut nama Imam Ali Uraidi lengkap dengan nasabnya. Artinya Ali bin Ja'far bin Muhammad bin Ali, saudara, Ibnul Husain As-Sibit. Nah, kemudian yang ketiga, rawa'an Tirmidzi. Ternyata Imam Tirmidzi juga meriwayatkan dalam kitab Jami'-nya. Ini sumber Ahlus Sunnah wal Jamaah.
ada di juz 5 halaman 641 hadis ke 3733. Begitu juga Imamul Bazzar juga meriwayatkan dari beliau. Saudara, dalam kitab musnadnya juz ke-7 atau jilid ke-7 kemudian halaman 262 hadis ke 2842. Kemudian yang kelima yang meriwayatkan juga saudara Muhammad bin Ahmad bin Hamad Ad-Dulabi. Nah, ini seorang ulama hadis yang wafat tahun 310 Hijriah. Di dalam kitab Fiduriyatut Takhirah, yaitu halaman 74 hadis ke 121. Lengkap. Bukan hanya disebut nama dan nasab, tapi juga disebutkan yaitu nubzah daripada riwayat hidupnya. Kemudian Ibn Khuzaimah dalam kitab sahihnya juz 2 halaman 61 hadis ke-920 juga menyebut nama Imam Ali Uraidi. Begitu juga Al-Imam At-Tabrani di dalam Al-Mu'jamus Shaghir juz 2 halaman 163 hadis ke-960 juga menyebut nama Imam Ali Uraidi. Kedelapan yaitu Abu Syekh Al-Ansari di dalam kitab Tabaqatul Muhadditsin memasukkan Imam Ali Uraidi termasuk sebagai salah seorang muhaddits di juz keempat halaman 80 hadis ke-555. Yang kesembilan, bahkan Al-Imamul Hakim juga menyebut namanya dalam kitab Mustadrak juz ketiga halaman 188 hadis ke-4802. Begitu juga Abu Nuaim dalam kitab Hilyatul Awliya juz ketiga halaman 199 dan Al-Imamul Baihaqi di dalam kitab As-Sunanul Kubra juz 7 halaman 41 hadis ke-13.064. Nah, begitu juga Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Tarikh Baghdad bercerita tentang Imam Ali Uraidi. Juz ke-13 halaman 287 nomor ke-7255. Begitu juga Ibnu Asakir dalam kitab Tarikh Dimshq ternyata menyebut juga namanya di juz ketiga halaman 337 sampai 339. Dan tidak ketinggalan Muhammad Al-Maqdisi yaitu dalam kitab Fil Ahaditsil Mukhtara juz kedua halaman 43 dan 45. Mereka semua menyebutkan nama Al-Imam Ali Al-Uraidi di dalam kitab-kitab mereka. Nah, saya mau tanya, ini kitab-kitab yang disebutkan tadi standar tidak menurut Ahlus Sunnah? Standar, saudara. Ini bukan sembarangan ulama yang mengarang. Berarti ulama-ulama ini menjadi saksi dan guru-guru mereka menjadi saksi bahwa Imam Ali Uraidi adalah sosok yang betul-betul ada. Konkret, fakta. Bukan khurafat, bukan hayalan, bukan tokoh fiktif, saudara. Bahkan dalam kitab tarikh, di dalam kitab Tarikhul Umam wal Muluk, lil Imam At-Tabari juz 10 halaman 234, beliau ikut menyebutkan nama ini, saudara. Begitu juga Tarikh Baghdad, tadi sudah kita sebutkan. Dan ada lagi yang menarik. Kitab Maghatirut Talibiyyin lil Imam Abil Faraj Al-Asfahani juga menyebutkan nama Al-Imam Ali Al-Uraidi. Saya pikir sudah sekian belas kitab-kitab yang menyebutkan namanya. Dan kitab-kitab tersebut standar di kalangan Sunnah wal Jamaah. Tidak perlu lagi diragukan bahwa Al-Imam Ali Al-Uraidi betul putra Imam Ja'far Shadiq. Dan betul putra Imam Muhammadul Baqir. Dan betul putra Imam Ali Zainal Abidin. Dan betul putra Sayyidina Husain. Dan betul Sayyidina Husain putra Fatimatul Zahra. Dan betul Fatimatul Zahra putri Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira yang keempat jelas tidak? Jelas. Kita tambahkan lagi, saudara. Kitab-kitab tarikh yang lain. Di sini ada 9 kitab. Zakarahus Sakhawi fi Tuhfatil Latifah fi Akhbaril Madinah. Nah, di dalam kitab ini juz 1 halaman 183 Al-Imam As-Sakhawi juga menceritakan tentang Imam Ali Uraidi. Kalau tadi kitab-kitab hadis dan kitab tarikh yang induk. Ini sekarang kitab-kitab tarikh lainnya, saudara. Kemudian Ibnu Umar Al-Hambali dalam kitab Sajaratut Dhahab fi Akhbari Man Dhahab juz 2 halaman 24. Kemudian Al-Imam Al-Yafi'i dalam kitab Mir'atul Jinan wa Ibratul Yaqidan fi ma'rifati ma ya'tabar min hawadits zaman.
Nah ini juz 2 halaman 37. Kemudian Al-Imam Al-Mazzi fi Tahdzibil Kamal fi Asma'ir Rijal juz 20 halaman 352. Ternyata dalam kitab Al-Jarh wa Ta'dil namanya juga disebutkan saudara. Kemudian masih ada lagi Al-Imam Al-Khazraji fi Khulasat Tahdzibil Kamal fi Asma'ir Rijal nomor ke-4954. Kemudian masih ada lagi Ibnu Ambah fi Umdatut Talib fi Ansab Al-Abi Talib yaitu Safha halaman 214. Kemudian Al-Imam Az-Zahabi. Al-Imam Az-Zahabi menyebut dalam beberapa kitab karangan beliau. Pertama dalam kitab Syiar A'lamin Nubala. Kedua dalam kitab Fil Ibar fi Khabari Man Ghabar. Kemudian dalam kitab Mizanul I'tidal. Kemudian dalam kitab Tarikhul Islam wa Wafayatul Masyakhir A'lam. Kemudian dalam kitab Al-Kasif fi Ma'rifati Man lahu riwayah fil Kutubis Sittah. Nah, jadi di sini Al-Imam Az-Zahabi dalam 5 kitab tentang Rijalul Hadis menyebutkan nama Al-Imam Ali Al-Uraidi. Kemudian Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani juga menyebut dalam kitab Tahdzibut Tahdzib juz ke-7 halaman 258 dan juga disebutkan dalam kitab Taqribut Tahdzib halaman 399 dan disebutkan juga dalam kitab Lisanul Mizan juz ke-7 halaman 310. 3 kitab ini merupakan karangan Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Kita tentang persoalan ini mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal hadani Allah wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.